Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Solusi Sharing Pinjol, tempat kita berbagi pengalaman, mencari solusi, dan belajar mengelola keuangan dengan bijak. Pernah nggak seorang suami berpikir seperti ini? Dari mana ya istriku bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga padahal gaji yang aku kasih pas-pasan dan harga kebutuhan sekarang semakin mahal? Tanpa disadari, banyak istri yang akhirnya diam-diam mengambil pinjaman online karena merasa bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga. Mereka nggak ingin membebani suami, tapi di sisi lain mereka juga terjebak dalam hutang yang semakin lama semakin sulit untuk dibayar. Kalau kamu seorang suami, mungkin ini waktunya untuk lebih peka. Jangan sampai pinjol menjadi solusi jangka pendek yang malah membuat masalah semakin besar. Di video ini, kita akan membahas kenapa banyak istri terpaksa pinjam uang diam-diam, apa risiko dan bagaimana solusi terbaik untuk menghadapi masalah ini. Yuk kita bahas. Kenapa banyak istri diam-diam mengambil pinjaman online? Di zaman sekarang, biaya hidup semakin tinggi, tapi penghasilan banyak keluarga tetap segitu-gitu aja. Akhirnya banyak istri yang merasa harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beberapa alasan kenapa istri sampai memilih pinjol diam-diam, antara lain mungkin gaji suami pas-pasan, sementara kebutuhan rumah tangga terus bertambah. Terus merasa nggak enak atau takut membebani suami jika meminta lebih banyak uang. Adanya tekanan untuk tetap menjaga kondisi rumah tangga tanpa menunjukkan kesulitan finansial. Lalu kemudian kemudahan pinjaman online yang hanya butuh KTP dan bisa cair dalam hitungan menit. Awalnya hanya pinjam sedikit, tapi akhirnya makin menumpuk karena bunga yang tinggi. Di awal mungkin terasa ringan, tapi lama-kelamaan cicilan makin besar dan akhirnya sulit untuk dibayar. Sampai akhirnya hutang menumpuk, bunga terus bertambah, dan mulai datang teror dari debt collector. Dampak buruk jika pinjaman online terus dibiarkan. Masalahnya pinjaman online bukan solusi, tapi justru bisa jadi awal dari masalah yang lebih besar. Stres dengan tekanan mental, istri yang awalnya hanya ingin membantu malah jadi stres sendiri karena hutang semakin menumpuk. Kebohongan dalam rumah tangga kalau terus disembunyikan akhirnya bisa ketahuan juga, dan saat itu juga terjadi. Hubungan rumah tangga bisa terguncang karena hilangnya kepercayaan. Bunga yang tidak masuk akal, pinjaman online, apalagi yang ilegal, punya bunga dan denda yang sangat besar. Bayar cicilan satu lunas, muncul lagi beban yang lain. Belum lagi ancaman dari debt collector kalau sudah telat bayar, biasanya mulai ada ancaman penyebaran data pribadi, bahkan meneror keluarga dan teman-teman. Jadi, buat para istri, jangan sampai diam-diam berhutang malah membawa masalah lebih besar ke rumah tangga. Dan buat para suami, jangan sampai cuek soal keuangan keluarga karena ini adalah tanggung jawab bersama. Bagaimana cara menghadapi masalah ini? Oke, kalau sudah terlanjur terjadi, jangan panik, jangan saling menyalahkan. Berikut solusi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, suami dan istri harus mulai saling terbuka tentang keuangan. Jangan biarkan istri menanggung sendiri beban keuangan di rumah tangga. Suami harus mulai peka dan berdiskusi soal kondisi keuangan keluarga. Istri juga harus berani jujur jika merasa kewalahan mengatur pengeluaran. Kedua, cek total hutang dan prioritaskan pembayaran. Kalau sudah terlanjur pinjam, hitung total hutang dan tentukan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai gali lubang tutup lubang dengan meminjam dari tempat lain, apalagi dengan kalian posisi tidak tahu aplikasi tersebut. Ketiga, hentikan pinjaman online dan cari alternatif lain. Kalau pinjol yang digunakan ilegal, hentikan pembayaran dan laporkan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi.
cari penghasilan tambahan yang halal dan tidak berisiko tinggi. Keempat, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Mulai buat catatan keuangan dan cari tahu pengeluaran mana yang bisa dikurangi. Fokus hanya pada kebutuhan utama seperti makanan, listrik, pendidikan anak. Dan 5, pelajari literasi keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Banyak keluarga yang terjebak pinjol karena kurangnya edukasi tentang cara mengatur keuangan. Mulai belajar cara menabung, mengelola pemasukan, dan mencari tambahan penghasilan tanpa berhutang. Ingat, yang paling penting dalam rumah tangga adalah keterbukaan dan kerjasama. Suami istri dan harus jadi satu tim, bukan lawan. Motivasi untuk pasangan yang menghadapi masalah ini. Kalau saat ini kamu sedang menghadapi masalah seperti ini, jangan putus asa. Hutang pinjol bisa diselesaikan, tapi kepercayaan dalam rumah tangga jauh lebih penting. Jangan biarkan kebohongan merusak hubungan kalian. Suami istri harus jadi satu tim saat ada masalah keuangan, hadapi bersama, jangan saling menyalahkan. Jadikan ini pelajaran berharga untuk masa depan. Keuangan keluarga harus dikelola dengan baik agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Yang terpenting, jangan biarkan uang mengalahkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Masalah bisa dicari solusinya, hal ada niat untuk berubah dan saling mendukung. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang istri yang diam-diam mengambil pinjaman online untuk kebutuhan rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan solusi bagi pasangan suami istri di luar sana yang sedang menghadapi masalah ini. Kalau kamu punya pengalaman atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video yang bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di Solusi Sharing Pinjol. Tetap semangat, tetap bijak dalam mengelola keuangan, dan selalu jaga keharmonisan rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pinjol bukan akhir segalanya.